Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhar Nadifa dengan NIM 24042017. Ini saya akan mempresentasikan materi kelompok 2 tentang hubungan masyarakat dengan keberadaan norma hukum dengan dosen pengampu Bapak Iip Permana, STMT. Yang pertama yaitu hubungan masyarakat dengan keberadaan norma hukum. Keberadaan norma hukum penting dalam masyarakat karena mengatur perilaku manusia. Hukum berfungsi tidak hanya sebagai pengatur pasif, tetapi juga secara aktif mengendalikan tindakan individu dan mendorong perubahan yang terencana. Agar hukum dapat berlaku secara efektif, maka hukum harus memperhatikan asas-asas hukum, filsafat, dan sosiologi yang sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya, tujuan hukum adalah untuk menciptakan kedamaian, ketertiban, dan kepastian hukum. Selanjutnya yaitu jenis-jenis norma. Yang pertama ada norma kesopanan. Norma ini mengatur etikat dan tata krama dalam interaksi sosial. Norma ini berfokus pada bagaimana individu berperilaku sopan dan sesuai dengan adat istiadat sosial. Yang kedua, norma etika. Aturan-aturan yang berkaitan dengan etikat dan moralitas yang dianggap baik dan pantas dalam masyarakat. Norma ini mengatur bagaimana individu harus bertindak secara etis dan moral. Yang ketiga yaitu norma agama. Norma ini mengatur perilaku manusia berdasarkan kepercayaan dan perintah agama. Selanjutnya yaitu norma hukum. Selanjutnya yaitu norma hukum. Aturan yang ditetapkan oleh negara dengan sanksi yang tegas bagi pelanggarnya. Selanjutnya yaitu sejarah hukum. Yang pertama ada periode kuno, yaitu hukum Hammurabi sekitar 1754 Masehi. Kitab Undang-Undang Hammurabi ditetapkan oleh Raja Hammurabi dari Babilonia sekitar tahun 1754 Masehi. Kitab Undang-Undang Hammurabi terdiri dari 28 Kitab Hammurabi terdiri dari 282 pasal yang mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi. Yang kedua yaitu hukum Romawi, terjadi sekitar 449 sebelum Masehi sampai 527 Masehi. Sistem hukum yang dikodifikasikan dalam Corpus Juris Civilis oleh Kaisar Justinian yang memengaruhi banyak sistem hukum di Eropa dan di negara-negara lain. 12 kitab hukum merupakan dasar hukum Romawi yang ditetapkan pada tahun 450 sebelum Masehi. Selanjutnya, hukum umum. Hukum umum yang berasal dari Inggris dan ditetapkan di banyak bekas koloni Inggris. Sistem ini berkembang melalui keputusan pengadilan yang dikembangkan dari praktik pengadilan. Yang keempat atau yang terakhir yaitu hukum kanon. Hukum kanon adalah hukum yang diatur oleh Gereja Katolik, mencakup hukum yang mengatur kehidupan beragama, norma bagi umat Katolik dan struktur gereja. Yang terakhir yaitu hukum Napoleon. Kitab Undang-Undang Napoleon adalah seperangkat hukum yang ditetapkan di bawah kekuasaan Napoleon Bonaparte di Prancis pada tahun 1804. Kitab undang-undang ini sangat berpengaruh dan menjadi dasar hukum perdata di banyak negara lain, baik di Eropa maupun di luar Eropa. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua yaitu sejarah hukum Indonesia. Yang pertama yaitu periode pro-kolonial. Itu periode pro-kolonial. Ada hukum adat. Maksudnya, sebelum masuknya pengaruh luar ke Indonesia, hukum yang berlaku saat itu adalah hukum adat, yaitu hukum tidak tertulis yang berkembang secara alamiah dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu pengaruh Hindu-Buddha. Dari abad ke-14 hingga abad ke-15, pengaruh Hindu-Buddha sangat kuat di Kepulauan Indonesia, seperti yang terlihat dari Kerajaan Kutai, Sriwijaya, dan Majapahit. Kerajaan-kerajaan ini sangat dipengaruhi oleh Damas Sastra dan ajaran Buddha. Yaitu masa kolonial. Pertama, hukum Islam. Hukum Islam masuk ke Kepulauan Indonesia pada abad ke-13. Hukum ini mulai mempengaruhi hukum adat, terutama di bidang hukum keluarga, warisan, dan perkawinan. Selanjutnya, hukum kolonial Belanda. Dengan datangnya VOC pada abad ke-17, Belanda memperkenalkan Eropa, khususnya hukum Belanda, pada tahun 1848. Belanda mulai memperkenalkan kitab undang-undang hukum perdata dan kitab undang-undang hukum pidana, yang menjadi landasan hukum bagi orang Eropa dan penduduk asli. Selanjutnya, era pergerakan nasional dan jalan menuju kemerdekaan. Pengaruh nasionalisme. Gerakan nasionalis pada abad ke-20 seperti Organisasi Budi Utomo, Persatuan Islam, dan kemudian Partai Nasional Indonesia mulai memperjuangkan hak-hak rakyat Indonesia. Selanjutnya, proklamasi kemerdekaan. Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, tetapi negara
tersebut tetap menggunakan sistem kolonial. Selanjutnya ada era pasca kemerdekaan, yaitu Orde Lama. Pada masa Orde Lama, hukum Indonesia dipengaruhi oleh ideologi dan politik, khususnya gagasan Soekarno tentang demokrasi terpimpin. Selanjutnya ada Orde Baru. Di bawah kepemimpinan Soeharto, Indonesia mengalami sentralisasi kekuasaan yang signifikan, dan hukum digunakan sebagai alat untuk mendukung stabilitas politik dan ekonomi. Yang terakhir yaitu reformasi dan hukum modern. Reformasi adalah salah satu agenda. Reformasi adalah menciptakan sistem hukum yang adil, transparan, dan demokratis. Desentralisasi dan otonomi daerah menjadi perubahan signifikan yang berdampak pada sistem hukum Indonesia. Selanjutnya, pengadilan dan reformasi hukum. Mahkamah Konstitusi didirikan pada tahun 2003 oleh Lembaga Peradilan dan Reformasi sebagai penjaga konstitusi dan pengadilan yang berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi, kesimpulan dari pembahasan kita tadi yaitu hukum dan masyarakat memiliki hubungan yang saling mempengaruhi dan membentuk satu sama lain. Secara perkembangan hukum menunjukkan bahwa hukum selalu berkembang sebagai respon terhadap perubahan dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mempelajari dan memahami hukum, serta terlibat dalam pembentukannya, untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan tertib. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.